Judulnya adalah doa orang benar tidak pernah sia-sia. Amin. Sebelum saya masuk kepada inti firman Tuhan, kita harus percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kita ini orang benar. Waduh saya ini masih banyak salah dosa, itu masih masalah lain. Tapi saudara harus yakin bahwa di dalam Yesus Kristus, kita ini dibenarkan. Itu kitab Roma. Jadi kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan itu artinya dianggap tidak bersalah. Gitu ya. Jadi saudara dan saya ini orang benar. Di hadapan Tuhan orang benar. Kalau tidak, kita tidak bisa berdoa. Tidak ada gunanya kita doa. Mengapa kita berdoa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Kita dibuat benar. Dia yang benar dijadikan tidak benar di atas kayu salib. Supaya kita yang tidak benar dibenarkan oleh Allah. Bukan cuma orang benar. Kalau saudara membaca dalam surat-surat Paulus, Paulus selalu menyapa jemaat yang dia tuju dengan kata orang-orang kudus. Coba saudara baca. Korintus, Filipi, banyak. Hampir setiap surat dia selalu berkata orang-orang kudus. Wah, orang kudus saudara-saudara. Padahal kalau kita baca surat-suratnya, wah apalagi surat Korintus itu banyak masalah di situ. Tapi Paulus berkata orang-orang kudus. Ya, jadi benar kudus itu bukan konsep kita, tapi konsepnya Alkitab, konsepnya Allah. Jadi yakinlah bahwa saudara ini orang benar, amin. Supaya saudara percaya bahwa doa Anda, dan bukan doa pendeta, bukan doa majelis, bukan doa diaken, bukan. Doa Anda. Karena kita semua orang benar, itu tidak pernah sia-sia. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, doa orang benar. Bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka kuasanya itu sangatlah besar. Jadi doa itu memang sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu satu percakapan. Ya memang ada doa-doa tertentu kita berlutut, menyembah Tuhan. Tapi sehari-hari, satu hari 24 jam, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa omong-omong dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau masuk kepada satu pertanyaan. Yaitu mengapa anak Tuhan itu tidak berdoa? Mengapa anak Tuhan itu tidak suka berdoa atau tidak berdoa? Yang pertama, banyak orang Kristen menganggap doa itu satu ritual. Jadi dianggap doa itu adalah salah satu ritual keagamaan. Ya sudah, kalau kita datang ke gereja kita harus berdoa sebentar, harus begini nanti berdoa lagi. Atau kalau kita mau makan kata pendeta harus berdoa. Jadi hanya sebuah ritual saja. Ya, kalau sudah selesai 1-2 menit berdoa, sudah memenuhi, ya sudah berarti sudah nggak perlu lagi berdoa. Namanya aja ritual, prosedur. Nah ini saudara. Kita harus tahu bahwa doa itu bukan sekedar ritual. Sekali lagi doa itu adalah satu relationship, satu hubungan kita dengan Bapa yang baik. Ya, Bapa yang mengasihi kita. Yang kedua, mengapa anak Tuhan itu tidak suka berdoa atau tidak mau berdoa? Karena menganggap doa itu tidak ada gunanya. Doa itu tidak berguna. Buktinya saya sudah berdoa, tapi tetap begini-begini aja. Buktinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, ini biasanya merasa doanya tidak dijawab, doa itu sia-sia. Jadi tidak percaya
kepada kuasa doa itu. Ya, silahkan berdoa, kalau enggak pun enggak masalah. Nah ini, doa itu mari nanti kita lihat dari firman Tuhan ya. Nah yang ketiga, banyak orang Kristen, anak Tuhan tidak berdoa. Karena apa? Karena merasa bahwa doa itu bukan kebutuhan utama. Doa itu adalah kebutuhan yang kesekian. Nah biasanya ini nanti kalau sudah dapat masalah, ya toh, kalau sudah mentok baru cari Tuhan. Biasanya gitu nih, ciri-cirinya begitu. Jadi pertama-tama dia merasa tidak perlu berdoa. Saya bisa usaha sendiri, saya bisa gini. Nanti kalau sudah mentok, kalau sudah angkat tangan, nah di situ baru bengok-bengok ya, teriak-teriak sama Tuhan. Nah ini, itu tidak boleh gitu. Itu sikap yang gak sehat. Jadi doa ini kebutuhan utama kita. Bukan kebutuhan sampingan atau istilahnya tambal boto, bukan. Tapi benar-benar kita butuh pertolongan Tuhan dalam segala apapun juga. Meskipun kelihatannya kita bisa, tetap kita butuh Tuhan. Saya sudah mengalami banyak hal yang kelihatannya bisa, tapi gak bisa. Rencana-rencana yang sudah di depan mata bisa gagal. Nah mari sekarang kita melihat lebih jauh kebalikannya. Mengapa orang percaya itu, anak Tuhan itu harus berdoa. Juga 3 hal. Yang pertama, karena doa itu adalah perintahnya Tuhan. Tuhan menyuruh kita berdoa. Banyak ayat di dalam Alkitab. Ya, saya hanya kutip 2 ayat ini saja. Tetaplah berdoa. Coba kita baca Efesus 6 ayat 18 yang kedua. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah. Yesus di Taman Getsemane sebelum naik kayu salib, dia juga berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoalah. Jadi ini satu perintah kepada kita untuk kita laksanakan. Ayo kita berdoa, kita mau ikuti perintahnya Tuhan. Yang kedua, sederhana. Mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan kita itu mendengar dan menjawab doa. Amin. Tuhan itu loh mendengar doa Anda dan saya. Dan bukan cuma mendengar, tapi Tuhan itu menjawab doa Anda dan doa saya. Coba kita baca bersama-sama. Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, pintu baginya, pintu dibukakan. Haleluya. Nah Tuhan sendiri loh yang ngomong. Masa kita gak percaya? Ini dari Injil Lukas. Injil Matius juga sama, mencatat hal yang sama. Minta, cari, ketok. Jadi doa itu tidak pernah sia-sia. Memang jawaban itu tidak selalu instan. Kadang-kadang kita ini kan terbiasa makin hari makin instan, makin cepat ya toh. Semua minta instan. Memang jawaban doa itu tidak selalu instan. Saudara berdoa sekarang besok dijawab, tidak. Kadang-kadang butuh waktu. Nah kenapa kok ada waktu jeda ini? Nah nanti itu khotbah tersendiri saudara. Tapi percayalah doa itu tidak pernah sia-sia. Dan yang ketiga yang mungkin kita tidak sadari bahwa doa kita itu berkuasa. Coba saya bacakan Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saya yakin ayat ini hanya berlaku untuk mereka yang berdoa. Karena di sini sebut jauh lebih banyak dari apa? Yang kita doakan. Berarti harus berdoa. Kalau tidak berdoa ya tidak bisa berlaku. Jadi Tuhan tuh mampu melakukan, mampu memberkati kita. Melebihi dari apa yang kita minta. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah mengalami hal ini. Saya juga dalam hidup saya juga banyak mengalami. Jawaban Tuhan itu jauh melebihi apa yang saya doakan. Saya akan akhiri khotbah ini
dengan beberapa contoh dari firman Tuhan. Kiranya ini juga menjadi contoh dalam hidup kita. Yang pertama adalah doa seorang suami untuk istrinya. Kejadian 25-21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dan kita tahu bukan cuma satu yang dikandung, langsung 2, double porsi. Jadi penting, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Makanya tadi di ayat yang awal kita baca bukan, hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena yang paling tahu kebutuhan istri itu suami. Yang paling tahu kebutuhan suami itu istri. Bawa dalam doa. Ada hal-hal yang mungkin susah dikomunikasikan. Sudah bisa komunikasikan dengan Tuhan. Tuhan, tolong istriku, tolong suamiku. Termasuk mungkin masalah karakter. Saudara kesulitan menghadapi karakter pasangan Anda. Doakan, tolong, ubahkan. Jadi ini luar biasa ini. Kalau kita mau lakukan hal ini. Bagaimana Ishak, dan saya tidak tahu Ishak berdoa berapa lama. Karena seingat saya Ribka itu setelah 20 tahun baru diberi anak. Berapa lama Ishak berdoa saya tidak mengerti. Saudara. Tapi kita lihat doanya tidak sia-sia. Benar? Doanya dijawab oleh Tuhan. Akhirnya istrinya bisa mengandung dan punya anak kembar. Yaitu Yakub dan Esau. Baik, contoh yang kedua, doa seorang ibu untuk anaknya. Ini cerita saya ambil dari 1 Samuel, yaitu Hana. Kita tahu bahwa Hana mendapat Samuel itu karena doa. Makanya Samuel itu didengar oleh Allah. Allah mendengar. Jadi Samuel itu sudah satu mujizat. Kelahiran Samuel satu mujizat. Tapi yang saya melihat lebih heran lagi, yaitu bagaimana Hana mendoakan Samuel. Sehingga Samuel akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi nabi yang luar biasa. Itu karena doa. Walaupun tidak dicatat secara rinci dalam Alkitab. Alkitab cuma mencatat Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Waktu masih kecil katanya. Baru disapi susu. Mungkin usia 2-3 tahun dibawa ke Imam Eli. Ini saya kembalikan karena ini Natsar. Lalu dicatat pula tiap tahun disambangi oleh Hana. Dibuatkan pakaian kecil. Wah, saya sempat diskusi dengan istri saya. Betapa hati ibu ini ya, terenyuh. Bayangkan setiap tahun sekali baru ketemu, bawa pakaian, didoakan anak ini. Dan saya melihat memang ibu Hana ini punya iman. Mengapa saya katakan demikian? Bayangkan, anak masih kecil dipercayakan kepada Imam Eli. Siapa Imam Eli? Seorang hamba Tuhan yang gagal mendidik anaknya. Hofni dan Pinehas gagal, tidak takut sama Tuhan. Jadi kalau secara manusia bisa saja Ibu Hana berpikir, lah anaknya dewe gak bisa didik. Loh, cengli gak saudara? Ya toh? Bisa tuh Ibu Hana mikir gitu. Lah anaknya dewe gak bisa didik. Masa aku serahno anakku ke sana? Jadi Samuel ini benar-benar bertumbuh dalam lingkungan yang secara rohani tidak bersahabat. Tapi dia bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya yakin itu karena doa seorang ibu. Jangan putus asa mendoakan anak-anakmu. Amin. Doa ibu itu berkuasa loh. Mungkin sudah berpikir, anak saya ini banyak hal-hal yang bagi sudah menjadi beban. Ayo bawa dalam doa. Doakan. Doa yang positif. Doa yang memberkati. Berseru kepada Tuhan. Tuhan bentuk anakku ini. Jadikan dia hambamu yang setia. Jadikan dia hambamu yang dipakai berkenan kepada engkau. Nah buktinya Samuel luar biasa. Padahal Samuel punya 5 adik. Tapi yang 5 lainnya nggak dicatat dalam Alkitab. Karena nggak ada doa-doa yang khusus. Untuk Samuel memang khusus. Jadi doa itu nggak main-main. Ya, saya himbau para ibu berdoa untuk anak-anakmu. Dengan iman, dengan percaya. Seperti Ibu Hana ini. Dia berdoa dengan iman, dengan percaya. Dia serahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Bukan kepada Imam Eli. Tapi dia serahkan anaknya kepada tangan Elohim. Tangan Yehovah. Dan contoh yang ketiga, doa Hizkia, seorang raja. Jadi saat itu kota Yerusalem sudah dikepung oleh kerajaan Asyur, kerajaan superpower yang sudah meruntuhkan banyak negara termasuk kerajaan Israel yang di utara. Sudah dikepung, tidak bisa apa-apa. Dia sudah menyerah. Dia katakan dalam ayat-ayatnya,
Dalam doanya dia ibaratkan seperti seorang wanita yang sudah saatnya melahirkan, tapi nggak punya tenaga. Wah, ini bahaya ini saudara ya. Sudah saatnya mau melahirkan nggak punya tenaga, nggak bisa ngeden. Sudah habis tenaga. Kan bahaya ini. Nah itulah keadaan waktu itu. Dan dikatakan bahwa Hizkia dia membawa surat ancaman itu. Dia bawa ke dalam rumah Tuhan. Lalu dia bentangkan Tuhan ini bacaannya tuh. Menarik sekali ya. Saya pernah mendengar kesaksian dari salah seorang ibu juga mengalami hal yang sama. Dia bawa surat ancaman-ancaman semua dia bawa ke bawah kaki itu. Tuhan, coba Tuhan engkau lihat saya terima surat ini. Ya ini Hizkia. Dia buka surat itu di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Haleluya. Dengan cara yang luar biasa. Dan saudara baca sendiri cara Tuhan menolong itu. Wah, tidak bisa dinalar. Dan akhirnya kota Yerusalem dan kerajaan Yehuda terluput dari Asyur. Doa. Dan salah satu memang Tuhan berkata doakan pemerintah. Doakan orang-orang yang berkuasa. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya selama 48 tahun. Karena anaknya lahir pada waktu perang Vietnam. Begitu anaknya lahir brojot langsung diambil itu anak itu. Dia tidak sempat merawat anak itu. Tapi dia tahu anaknya, a boy, seorang laki-laki. Dan kemudian ibu ini terus, dia berdoa selama 48 tahun. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan anaknya. Dan anaknya sendiri, dalam perkiraan anaknya, ya yang dia cerita yang dia dapat, orang tuanya udah mati di perang. Jadi sebenarnya anaknya juga tidak terlalu mencari, karena dia berpikir, dia percaya orang tuanya udah mati. Tapi Tuhan ajaib. Akhirnya setelah 48 tahun, ibu ini bisa berjumpa dengan anaknya. Haleluya. Ya, mari saudara-saudara, percayalah bahwa doamu tidak sia-sia dan mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.